Aku disiram sayur panas oleh suami karena dibilang masakanku keasinan. Padahal garam itu ditabur diam-diam oleh mertuaku. Hari itu aku memilih pergi. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu aku pantas dihargai. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Rani duduk di kursi rotan tua di teras belakang, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Di pelukannya, bayi mungil bernama Aidan baru saja tertidur setelah disusui. Tangannya membelai lembut rambut tipis bayinya, dan senyumnya menyiratkan kebahagiaan yang sederhana. Tapi di balik tatapan teduh itu, ada kepedihan yang disembunyikan rapat-rapat di dalam hati. Sudah hampir 3 tahun Rani menikah dengan Dian, pria yang dulu begitu romantis, perhatian, dan selalu membelanya mati-matian. Mereka menikah karena cinta, meskipun keluarga Dian, terutama ibunya, tak pernah menyetujui hubungan mereka. Rani hanyalah anak seorang buruh tani dari desa kecil, sementara keluarga Dian dikenal sebagai keluarga terpandang dan berada di kota. Tapi saat itu, cinta seolah cukup untuk membuat Dian melawan semua penolakan. Awalnya hidup mereka bahagia, meski harus tinggal serumah dengan ibu mertua karena Dian adalah anak sulung yang tidak boleh jauh dari tanggung jawab keluarga. Rani menerima semuanya dengan ikhlas. Ia meninggalkan pekerjaannya di butik kecil tempatnya dulu menjahit, lalu mengabdikan diri sebagai istri dan menantu di rumah besar itu. Setiap pagi, Rani bangun lebih dulu dari siapapun. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan membersihkan rumah. Ia memastikan semua keperluan keluarga terpenuhi. Bahkan sebelum hamil, ia masih ikut memasak dan mencuci pakaian seluruh anggota rumah. Tapi tak pernah sekalipun ia mendapat ucapan terima kasih, apalagi pujian. Yang ia terima justru sindiran-sindiran halus dari ibu mertuanya. Sayur ini terlalu lembek. Kamu nggak bisa masak sayur lodeh. Cucian masih bau apek. Kamu nyucinya cuma setengah hati ya. Kamu nggak cocok tinggal di rumah keluarga besar. Terbiasa hidup miskin kali, ya. Rani selalu tersenyum mendengar semua itu. Ia mencoba percaya bahwa suatu hari ibu mertuanya akan bisa melihat ketulusan hatinya. Tapi harapan itu mulai memudar sejak kehadiran bayi mereka, Aidan. Dian, yang dulu selalu memeluknya setiap malam sambil berkata, "Terima kasih sudah menjadi istriku," kini mulai berubah. Ia jarang pulang cepat, lebih sering diam, dan setiap kali Rani ingin mengobrol, suaminya tampak tak tertarik. Rani mencoba maklum. Mungkin Dian lelah bekerja, pikirnya. Atau mungkin stres karena tanggung jawab sebagai ayah baru. Tapi beberapa kali ia mendengar gumaman Dian saat ditelepon ibunya. "Aku juga mulai nyesel nikah sama dia, Bu. Dia beda banget dari yang aku bayangin." Rani tahu, ia tidak bisa berharap banyak dari seorang lelaki yang terlalu mudah dipengaruhi oleh ibunya. Sore itu, saat Rani hendak membawa Aidan masuk ke kamar karena angin mulai dingin, ibu mertuanya lewat di depan teras sambil melirik tajam. "Kalau anakmu sakit, jangan salahin angin malam. Salah sendiri dibawa-bawa terus. Nggak tahu aturan." Rani hanya menunduk. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tak membalas. Ia tahu, satu kata saja bisa dijadikan bahan bagi ibu mertuanya untuk memutarbalikkan cerita ke Dian. Sejak dulu, ibu mertuanya pandai memanipulasi. Bisa terlihat seperti malaikat di depan anaknya, tapi bagai duri dalam daging bagi Rani. Malamnya, saat Dian pulang dan mendapati Aidan rewel, ibu mertuanya langsung bersuara, "Itu anakmu nggak dibawa ke dokter." Ibunya terlalu cuek. Bawa-bawa bayi keluar rumah sore-sore. "Bukan sekali dua kali, Dian. Kamu harus mulai perhatikan anakmu. Jangan dibiarin tumbuh sembarangan." Dian menoleh ke arah Rani dengan tatapan tajam. "Bener kamu bawa Aidan keluar sore tadi?" Rani mengangguk pelan. "Cuma sebentar, Yan. Di teras belakang. Cuma duduk. Aidan suka angin sore. Biasanya malah tidur nyenyak." "Besok-besok jangan asal. Anakmu bisa sakit. Kamu ngerti nggak sih?"
bentak Dian tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak. Rani menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tidak ingin menangis di depan anaknya. Ia tidak ingin Aidan mengingat ibunya sebagai perempuan lemah. Tapi luka itu semakin dalam setiap harinya. Rani tidak pernah membayangkan, pernikahan yang dulu ia yakini sebagai tempat perlindungan dan kebahagiaan, kini justru menjadi penjara yang perlahan-lahan mengikis harga dirinya. Dan yang paling menyakitkan, suaminya, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini berdiri di sisi yang berlawanan. Di malam yang sunyi, ketika rumah sudah tertidur, Rani duduk sendirian di samping jendela, memandangi langit yang mendung. Di atas pangkuannya, sebuah buku kecil penuh tulisan tangan tentang resep-resep masakan favorit Dian saat masih pacaran. Di ujung catatan, ada tulisan kecil berbunyi, "Aku masak karena aku cinta. Semoga kamu selalu suka, Yan." Air matanya menetes membasahi halaman buku itu. Ia bertanya dalam hati, jika cinta sudah tidak dihargai, apa masih layak dipertahankan? Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari istimewa. Keluarga besar dari pihak suaminya akan berkumpul di rumah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mertua yang ke-35. Rani tahu momen seperti ini sangat berarti, dan ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah menantu yang layak dibanggakan. Bukan karena ingin mencari muka, tapi karena memang itulah dirinya. Perempuan yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain, apalagi keluarga. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai menyiapkan bahan-bahan di dapur. Ada ayam kampung yang akan dimasak opor, tahu dan tempe untuk sambal goreng, serta sayur asem kesukaan mertuanya. Rani bekerja dengan cekatan. Tangannya sudah terbiasa dengan rutinitas memasak sejak remaja. Aroma bawang yang ditumis memenuhi ruangan, disusul oleh harum santan dan rempah-rempah yang menyatu perlahan dalam panci besar. Wajahnya tampak letih, tapi matanya berbinar. Ia merasa damai saat memasak. Seakan setiap potong bumbu yang ia iris adalah bentuk cintanya yang terus ia perjuangkan, meski sering tak dianggap. Dari balik pintu dapur, ibu mertuanya mengintip dalam diam. Tatapannya tajam, sinis. Ia berdiri tanpa suara, lalu pergi setelah beberapa detik. Ia tak pernah suka pada Rani, dan hari itu, ia merasa ada kesempatan untuk mempermalukannya. Tepat pukul 11 siang, semua masakan sudah matang. Rani mencicipi satu persatu, ayam opor, sambal goreng, bahkan sayur asem yang ia masak dengan penuh perhatian. Ia tahu betul mertuanya suka rasa yang tidak terlalu asam, sedikit manis, dan tidak asin. Ia mencicipi kuah sayur dengan sendok kecil, memastikan rasanya pas. Enak, gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil, merasa lega. Saat semuanya sudah tertata rapi di meja makan, Rani buru-buru ke kamar untuk mengganti bajunya. Ia hanya punya waktu 15 menit sebelum tamu-tamu berdatangan. Sambil membenarkan jilbabnya di depan cermin, ia tidak tahu bahwa di dapur, ibu mertuanya kembali masuk. Langkahnya ringan, cepat. Dengan hati-hati, ia membuka tutup mangkuk besar yang berisi sayur asem, mengambil sebotol garam dari lemari, lalu menuangkan isinya perlahan ke dalam mangkuk itu. Beberapa sendok penuh, tak diaduk, hanya ditaburkan seperti racun yang menanti korban. Tak lama kemudian, Rani kembali ke dapur dan mengecek semuanya. Ia tak mencicipi ulang, karena yakin semua sudah pas. Satu persatu tamu mulai datang. Meja makan panjang di ruang tengah dipenuhi suara tawa, senda gurau, dan obrolan hangat. Dian duduk di ujung meja, bersebelahan dengan ayahnya, sementara ibu mertuanya duduk dengan wajah angkuh di tengah-tengah. Saat Rani keluar membawa piring terakhir berisi kerupuk, semua mata menoleh padanya. Beberapa sanak keluarga menyapanya sopan, ada juga yang hanya melirik. Ia duduk di samping Dian, berharap momen ini akan jadi kesempatan untuk sedikit menghangatkan kembali hubungannya yang mulai retak. Suapan demi suapan pertama dimulai. Semua terlihat menikmati makanan, hingga seorang iparnya yang paling cerewet bersuara lantang. Ini sayur asemnya kenapa asin banget, ya?" katanya sambil menyeringai. Suara sendok dan garpu seolah terhenti. Yang lain ikut mencicipi. Rani mematung. Dian meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah. "Apa-apaan ini, Ran? Kamu masak sambil tidur?" Rani terkesiap.
Aku sudah cicipin, Yan. Tadi rasanya normal. Aku yakin. Ini asin banget, potong Dian. Suaranya mulai meninggi. Apa kamu pikir aku bohong? Kita ini lagi makan sama keluarga besar. Masa kamu kasih makanan kayak gini? Malu. Rani menunduk, mulutnya gemetar. Ia ingin menjelaskan, tapi semua mata sudah menuduh. Ibu mertuanya berpura-pura mencicipi sedikit, lalu mengangguk-angguk pelan. Memang terlalu asin. Sayang sekali ya, padahal udah niat masak, tapi rasanya kayak air laut. Suaranya terdengar tenang, tapi tajam menusuk. Dian terlihat semakin murka. Ia berdiri, lalu dengan kasar mengambil mangkuk besar berisi sayur asem dan tanpa aba-aba, menyiramkan kuah panas itu ke wajah Rani. Jeritan terdengar. Semua terkejut. Rani menjerit kecil sambil memegangi wajahnya. Kulit pipinya terasa perih. Air panas menyusup ke pori-pori, membakar harga diri, bukan hanya kulitnya. Yang kayak gini nggak pantas jadi istri, bentak Dian keras. Suasana menjadi sunyi. Bahkan anak-anak kecil pun mendadak diam. Tak ada satupun yang membela. Semua hanya memandang, sebagian dengan kasihan, sebagian lainnya dengan cibir diam-diam. Ibu mertuanya menunduk pura-pura prihatin, padahal sudut bibirnya nyaris tersenyum puas. Rani menahan tangis. Bukan karena sakit di kulitnya, tapi karena harga dirinya yang diinjak di depan banyak orang. Hatinya remuk. Hatinya benar-benar hancur. Dengan tangan gemetar, ia berdiri perlahan. Matanya menyapu ruangan, menatap wajah orang-orang yang pernah ia hormati. Lalu ia menatap Dian, suami yang dulu ia percaya akan menjadi pelindung seumur hidupnya. Rani tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya masuk ke kamar, menggendong Aidan yang sedang tidur, lalu mengambil tas kecil dan pergi keluar rumah tanpa sepatah pamit. Langkahnya pelan, tapi mantap. Ia tahu hidupnya tak akan lagi sama setelah hari ini. Tapi ia juga tahu, ia tak akan lagi tinggal di rumah yang mempermalukannya, dalam bentuk apapun. Suasana makan siang seharusnya menjadi momen hangat dalam keluarga besar. Meja makan panjang telah tersaji penuh, dengan berbagai lauk pauk yang Rani masak sendiri sejak pagi. Ada opor ayam dengan santan kental, sambal goreng hati, kerupuk udang, hingga mangkuk besar berisi sayur asem kesukaan ibu mertuanya. Semua tertata rapi dalam piring porselen, lengkap dengan nasi hangat di setiap piring para tamu. Rani duduk paling ujung, di dekat kursi kecil tempat bayi Aidan tidur di stroller. Sesekali matanya menatap Dian yang duduk tepat di sebelah ibunya. Hatinya dipenuhi harap. Mungkin, kalau hari ini berjalan baik, Dian akan mulai melunak. Mungkin hari ini bisa jadi awal dari hangatnya rumah tangga yang sempat membeku. Tapi semua harapan itu sirna dalam satu kalimat. Ini masakan apaan sih? Suara Dian mendadak meledak, membuat semua orang terdiam. Kamu ini nggak bisa masak ya, Ran? Sayurnya asin banget. Kamu pikir kita ini sapi, disuruh makan garam? Rani yang sedang menyuapkan nasi ke mulutnya, terdiam. Sendoknya menggantung di udara. Jantungnya seperti jatuh ke lantai. Ia mencoba mengingat-ingat, rasa sayur itu sudah ia cicipi, dan rasanya tidak asin. Ia yakin betul. Wajahnya menegang. Aku tadi sudah coba, Yan. Rasanya nggak asin kok. Aku yakin. Ipar perempuannya yang sejak awal tak pernah ramah tertawa mengejek. Coba? Mungkin lidah kamu yang rusak. Atau kamu pikir garam itu penyedap rasa? Tawa lain menyusul. Beberapa sepupu Dian saling berbisik, tertawa tertahan. Ibu mertuanya menggeleng pelan dengan ekspresi seolah sangat kecewa. Ia mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu menatap Rani. Ini sih, maaf ya, tapi ini benar-benar nggak bisa dimakan. Asinnya kayak air laut. Kamu nggak cek dulu sebelum disajin? Sudah Bu, sudah aku cicipin tadi. Ya masa cicip aja nggak bisa bedain asin apa nggak? Balas sang ibu sambil meletakkan sendok dengan keras di meja. Dian menatap Rani dengan pandangan menyala. Napasnya memburu. Kamu ini sudah susah-susah dikasih kesempatan masak buat keluarga. Malah bikin malu. Dasar nggak becus jadi istri. Kamu pikir dengan masak begini kamu bisa dapat pengakuan? Rani mengatupkan bibirnya erat-erat.
Tangannya gemetar. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena hatinya terluka. Ia menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Aku nggak niat bikin malu. Aku masak seharian. Aku cuma pengen kalian senang. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Senang. Dian berdiri dari kursinya, mengambil mangkuk besar sayur asem yang masih penuh. Kalau begini caranya, mending kamu berhenti masak sekalian. Dan sebelum siapapun sempat mencegah, "Cis!" Semangkuk sayur panas itu disiramkan ke wajah Rani. Jeritannya terdengar menyesakan. "Astagfirullah, Dian!" Beberapa orang berteriak kaget. Rani jatuh terduduk ke lantai. Cairan panas mengalir di pipi dan lehernya, membakar kulit dan kehormatannya. Anak-anak kecil menangis karena terkejut. Sebagian tamu berdiri dan mundur, tak percaya atas apa yang baru saja mereka lihat. Sementara itu, ibu mertuanya masih duduk diam, tidak bergerak. Tak ada ekspresi panik, tak ada rasa bersalah. Bahkan di ujung bibirnya tersungging senyum halus yang tak tertangkap oleh mata siapapun, kecuali Rani. "Ya Allah," gumam Rani sambil menyentuh pipinya yang perih. Matanya menatap ke arah Dian yang masih berdiri dengan napas memburu, matanya merah, rahangnya mengeras. "Kamu tega," lirih Rani, nyaris tak terdengar. "Apa? Kamu pikir aku tega? Kamu yang bikin malu di depan keluarga. Kamu pikir aku bisa diam aja?" Ipar-iparnya mendadak bungkam. Tawa-tawa sebelumnya berubah jadi keheningan yang canggung. Tak satu pun yang menghampiri Rani. Tak satu pun yang membela. Rani mencoba berdiri, terhuyung. Sebagian rambutnya menempel di pipi karena kuah yang lengket. Tangannya meraih kursi untuk menahan diri. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi perempuan itu hanya menatap dengan wajah dingin, seolah mengatakan, "Itu hukuman karena sudah merebut anak saya." Pelan-pelan, Rani berjalan menuju kamar. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur dengan air sayur yang masih menetes dari dagunya. Di kamar, Aidan masih tidur dengan damai. Dunia bayi itu belum tahu apa-apa. Belum tahu ibunya sedang dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Rani mengambil handuk kecil dan mengelap wajahnya perlahan. Perihnya luar biasa, tapi jauh lebih sakit hati yang menyesakkan dada. Beberapa menit kemudian, ia berdiri di depan cermin. Matanya bengkak, pipinya memerah, rambutnya kusut. Tapi sorot matanya sudah berubah. Satu sisi hatinya masih berharap akan ada yang mengetuk pintu dan meminta maaf. Tapi tak ada. Yang terdengar hanya suara tawa kecil dari ruang makan. Mereka melanjutkan makan. Tanpa dirinya. Ia mengerti. Ia tak diinginkan. Ia sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Malam itu, ia mengemasi beberapa pakaian dan perlengkapan bayi. Ia tak tahu akan kemana, tapi ia tahu, malam itu adalah malam terakhir ia berada di rumah itu sebagai seorang istri. Bukan karena ia menyerah, tapi karena ia sadar, bertahan dalam penghinaan bukanlah bentuk kesetiaan, itu bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Wajah Rani masih terasa perih saat ia membuka matanya keesokan pagi. Sinar matahari menerobos masuk lewat celah tirai jendela kamar yang terkunci dari luar. Tangannya refleks menyentuh pipi yang terbakar semalam. Masih hangat, masih menyakitkan. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan apa yang dirasakannya di dalam hati. Ia terbaring di ranjang tanpa bisa bergerak banyak. Sejak kejadian kemarin, tak ada seorang pun yang menjenguk atau menanyakan keadaannya. Dian bahkan tidak muncul sama sekali. Yang datang hanya suara kunci diputar dari luar saat makanan diselipkan di bawah pintu, sepinggan nasi dingin dan segelas air putih. Anak yang ia lahirkan dengan nyawa dan air mata, tidak ada di pelukannya. Aidan dibawa ke kamar lain. Ia tak diberitahu kemana anaknya dibawa, atau apakah anak itu baik-baik saja. Ia hanya tahu satu hal, dirinya sekarang dianggap musuh di rumah ini. Tangisnya pecah lagi. Kali ini bukan tangis marah, bukan tangis dendam. Tapi tangis dari seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Seorang istri yang diperlakukan seperti aib. Ia terisak perlahan, menekan mulutnya dengan bantal agar tidak terdengar oleh siapapun. Di luar kamar, suara-suara samar terdengar. Tawa kecil dari iparnya, derap langkah ibu mertuanya yang selalu terdengar mantap,
Suara televisi yang menyala seolah tak ada yang terjadi. Hidup berjalan seperti biasa. Seolah seorang perempuan yang baru saja disiram kuah panas di depan umum tak pernah benar-benar ada. Yang membuat Rani hancur bukan hanya karena disakiti, tapi karena tidak satu pun dari mereka merasa itu salah. Pintu kamarnya baru terbuka menjelang sore. Seorang asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, masuk dengan terburu-buru membawa kain bersih dan salep. Ia mengusap wajah Rani perlahan sambil menahan tangis. "Maaf, Mbak. Saya nggak bisa bantu apa-apa, saya takut dipecat," katanya pelan sambil menunduk. Rani hanya menggeleng. Ia mengerti. Semua orang takut pada ibu mertuanya. Bahkan Dian sendiri tunduk tak bersuara di hadapan perempuan itu. "Aidan di mana?" bisik Rani dengan suara lemah. "Di kamar Bu Narti, sama neneknya. Nggak dikasih nyusu ke Mbak. Katanya Mbak masih emosi dan bisa nyakitin bayi." Ucapan itu menampar Rani lebih keras daripada tangan siapapun. Ia, yang sejak hamil menjaga diri sepenuh hati demi anaknya, sekarang dianggap berbahaya bagi darah dagingnya sendiri. Beberapa jam kemudian, suara ibu mertuanya terdengar dari ruang tamu. Biar semua keluarga tahu, itu bukan salah Dian. Itu si Rani yang memang sengaja bikin malu. Dia cari perhatian. Nggak tahu diri. Rani duduk diam di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ia menatap ke arah dinding kosong, seolah berharap tembok itu akan memberi pelukan. Satu persatu, semua kenangan kembali terputar dalam benaknya. Kenangan saat Dian menyatakan cinta dengan seikat bunga liar yang ia petik sendiri. Saat mereka berdua makan mie instan di kos karena tak punya uang lebih. Saat Dian melamar Rani dengan cincin sederhana dan mata penuh air mata. Ia ingat bagaimana Dian dulu memohon kepada ibunya agar mau menerima Rani, berjanji akan melindunginya, mencintainya, menjadikannya satu-satunya perempuan di hidupnya. Tapi sekarang, Dian tak hanya diam saat Rani dipermalukan. Ia justru menjadi pelaku utama penghinaan itu. Rani menatap tangannya sendiri, mengingat betapa tangan itu telah mengupas bawang setiap hari untuk orang yang kini memperlakukannya seperti sampah. Ia pernah percaya bahwa cinta bisa melembutkan hati siapapun. Tapi sekarang, ia tahu cinta saja tak cukup. Tidak jika cinta itu tidak dihargai. Malam pun datang. Lampu kamar dimatikan dari luar. Ia kembali sendirian. Perih di pipi makin terasa ketika dingin malam menyentuhnya. Tapi sekali lagi, bukan luka itu yang membuatnya tak bisa tidur, melainkan bayangan Aidan. Wajah polos itu. Senyum kecilnya. Tangisan lapar di tengah malam. Pelukan hangatnya yang selalu jadi penguat di hari-hari penuh tekanan. "Maafin Mama ya, Nak," bisiknya pelan sambil memeluk bantal, membayangkan itu tubuh kecil anaknya. "Maafin Mama belum bisa jadi ibu yang kuat." Dan di dalam gelap, Rani mengucapkan kata-kata yang selama ini ia tahan. Bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada dirinya sendiri. "Aku nggak akan diam selamanya. Aku boleh dikurung sekarang. Tapi suatu hari, kalian semua akan tahu siapa yang sebenarnya lemah." Hati yang hancur bisa tumbuh akar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, luka Rani mulai berubah menjadi kekuatan. Ia belum tahu bagaimana. Tapi ia tahu, diamnya tak akan bertahan selamanya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rani terbangun dari tidur yang tidak benar-benar tidur. Lebih tepatnya tubuhnya terpejam, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang sejak beberapa hari terakhir. Luka bakar di pipinya mulai mengering, menyisakan bekas merah samar yang kadang masih terasa gatal dan nyeri. Tapi lagi-lagi, itu bukan luka yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah luka pengkhianatan, luka yang tidak kelihatan. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara dari luar kamar yang masih terkunci. Suara ibu mertuanya tengah memerintah pembantu. Suara tawa kecil dari iparnya yang baru saja datang. Dan satu suara lagi, suara yang ia kenali sangat baik, Dian. Rani belum melihat suaminya sejak kejadian penyiraman sayur itu. Dian tidak pernah masuk ke kamar, tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah meminta maaf. Ia hanya menghilang. Tapi pagi itu, ia kembali. Dan Rani tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan. Ia menempelkan telinganya ke pintu, lalu mengatur napas agar tetap tenang.
Suara mereka cukup jelas. Hanya beberapa meter dari kamarnya. Lo yakin bisa lepas dari dia? Suara iparnya terdengar. Pelan-pelan. Sekarang kondisi udah pas. Dia bikin malu. Ada bukti. Semua orang lihat. Gue tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Jawab Dian. Suaranya datar. Dan cewek yang kemarin? Yang lo ajak ke Bandung itu? Masih jalan. Dia jauh lebih nyambung dari Rani. Nggak bawel. Nggak ngatur. Cantik. Mandiri. Ngerti banget gaya hidup gue. Iparnya tertawa pelan. Ya tapi jangan sampai blunder. Bro. Kalau Rani tahu lo selingkuh. Rusak semua skenario. Lo bisa digugat balik. Makanya gue main aman. Biar dia yang kelihatan salah. Biar dia yang minta cerai. Gue tetap bersih di mata keluarga. Dada Rani serasa remuk. Ia mundur beberapa langkah. Terpaku. Tubuhnya gemetar. Nafasnya tercekat. Tangan dingin. Jantungnya berdebar tak beraturan. Suaminya. Orang yang dulu mengucap janji suci. Yang menangis saat pertama kali tahu ia hamil. Sekarang justru merancang semua ini. Semua penghinaan, semua fitnah, semua sikap dingin dan kekerasan itu, ternyata bukan sekadar emosi sesaat. Tapi rencana. Ia dijadikan kambing hitam. Rani terduduk di lantai, punggungnya bersandar ke dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena lemah. Ia menangis karena sadar. Ia harus berhenti berharap. Tangis itu hanya bertahan beberapa menit. Setelah itu, tubuhnya bergerak pelan, lalu berdiri menuju lemari kecil di pojok kamar. Dari balik tumpukan pakaian bayi Aidan, ia mengambil sebuah ponsel lama yang selama ini ia sembunyikan. Ponsel itu tak punya kartu SIM, tapi masih bisa digunakan untuk terhubung ke wifi rumah. Selama ini, Rani hanya menyimpannya untuk berjaga-jaga. Dan hari itu akhirnya datang. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pencatat suara. Ia tekan tombol rekam, lalu kembali berdiri di balik pintu. Suara Dian dan iparnya masih terdengar samar, tapi cukup jelas. Ia merekam percakapan mereka selama beberapa menit, lalu menyimpannya. Setelah itu, ia membuka browser dan mencari informasi, pengacara perceraian dan kekerasan rumah tangga. Butuh waktu lama sampai ia menemukan satu nama yang membuatnya merasa aman. Seorang pengacara perempuan, dikenal sebagai pendamping korban KDRT, punya reputasi membantu banyak perempuan tertindas. Rani mencatat nomornya. Malam harinya, saat semua sudah tertidur dan rumah sunyi, ia kembali menyelinap ke kamar mandi yang terletak di dalam kamarnya. Ia kunci pintu, lalu menghubungi nomor itu lewat aplikasi pesan suara. Halo. Nama saya Rani, katanya pelan. Suaranya serak. Saya korban kekerasan suami. Saya juga dituduh dan difitnah di depan keluarga. Saya punya anak bayi, dan saya butuh bantuan. Tapi saya harus melakukannya diam-diam. Tolong. Ia tak yakin siapa di ujung sana, tapi yang ia tahu, ia tak bisa diam lagi. Ia mulai menyusun semua bukti, rekaman suara, foto wajahnya yang terluka, bahkan screenshot percakapan lama Dian yang mengarah ke hubungan gelap. Semua ia kumpulkan diam-diam, ia kirim ke email yang ia buat khusus untuk menyimpan semuanya secara rahasia. Jika suatu saat ponselnya ditemukan dan diambil paksa, semua tetap aman. Selama 2 minggu berikutnya, Rani berubah. Ia masih terlihat lemah, masih diam, masih seolah tak melawan. Tapi sebenarnya, setiap detik ia sedang membangun jalan keluar. Setiap kalimat sinis dari ibu mertua, setiap cibiran dari ipar, bahkan sikap dingin Dian, semua ia rekam dalam ingatannya, dalam file-file rahasia di ponsel tua itu. Ia bukan lagi Rani yang menangis di balik pintu. Ia adalah Rani yang sedang menanti waktu yang tepat untuk berdiri. Dan malam itu, sambil memeluk Aidan yang akhirnya bisa ia susui lagi setelah memohon dengan air mata, ia membisikkan janji pada anaknya. Nggak akan lama lagi di sini, nak. Kita akan keluar. Mama akan lindungi kamu. Mama nggak diam karena takut. Tapi Mama sedang menyiapkan jalan pulang kita. Jalan pulang ke kehidupan yang lebih pantas. Langit masih gelap ketika Rani membuka pintu kamar perlahan. Detik-detik menjelang subuh itu bukan waktu biasa untuk kabur dari rumah. Tapi bagi Rani,
Itu adalah satu-satunya celah aman. Dengan gendongan bayi di dada, tas ransel di punggung, dan satu koper kecil berisi dokumen penting, ia melangkah keluar. Sepatu kets putihnya nyaris tak menimbulkan suara saat menapaki lantai koridor rumah yang selama ini menjadi saksi diam penderitaannya. Pintu depan tak dikunci. Entah karena kelalaian, atau karena mereka terlalu percaya bahwa Rani tak akan punya cukup nyali untuk pergi. Tapi malam itu, kepercayaan mereka salah besar. Sopir langganan keluarganya, Pak Darto, sudah menunggu di ujung gang. Rani pernah diam-diam menyelipkan uang ke tangannya minggu lalu. Ia tak banyak tanya. Hanya menunduk dan berkata pelan, "Kalau sudah siap, Bu, saya antar." Setibanya di rumah kos sederhana milik sahabat lamanya, Lela, Rani akhirnya bisa bernapas bebas. Lela adalah satu dari sedikit orang yang dulu mencoba memperingatkannya sebelum menikah. Tapi saat itu, Rani terlalu jatuh cinta dan yakin bisa mengubah segalanya dengan ketulusan. Kini, Lela tak berkata, "Kan aku sudah bilang." Ia hanya memeluk Rani lama. Sangat lama. "Kamu nggak sendiri, Ran. Kamu nggak sendiri," bisiknya sambil mengusap punggung Rani yang akhirnya menangis sejadi-jadinya. 3 hari pertama, Rani hanya istirahat. Ia butuh waktu untuk mengembalikan kesadarannya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai manusia. Aidan tidur nyenyak di ranjang kecil di pojokan, dan itu sudah cukup jadi penyembuh. Hari keempat, ia duduk di depan laptop tuanya. Ia membuka tab-tab email, membuka toko online-nya yang selama ini ia kelola diam-diam, lewat ponsel di sela-sela waktu mengurus rumah. Tak ada yang tahu bahwa Rani selama ini menyuplai aneka kerajinan tangan dan produk aromaterapi ke reseller di beberapa kota besar. Uangnya ia simpan di rekening atas nama sahabatnya, agar tak terlacak. Dan jumlahnya lebih dari cukup. Rani mematung sejenak, menatap angka di layar, 318.700.000 rupiah. Angka itu tak hanya memberi rasa aman, tapi juga martabat. Dalam waktu 2 minggu, Rani menghubungi pengacara yang sebelumnya sempat ia kontak diam-diam. Mereka bertemu di kafe kecil di tengah kota. Rani datang dengan wajah tanpa riasan, membawa map berisi semua bukti, rekaman suara, foto luka, tangkapan layar pesan suaminya dengan wanita lain. Sang pengacara hanya diam sesaat, lalu menatap Rani lurus. "Kamu bisa menang. Dan bukan cuma cerai. Tapi kamu bisa ambil hak asuh anak, dan sekaligus menjatuhkan nama mereka secara hukum." "Aku nggak mau mempermalukan," ujar Rani pelan. "Aku cuma mau mereka tahu, aku bisa hidup tanpa diinjak." Sidang cerai diajukan 3 minggu setelah itu. Pihak Dian terkejut. Tidak menyangka Rani akan secepat itu menggugat, apalagi lengkap dengan pengacara profesional dan bukti yang memberatkan. Ibu mertuanya marah besar. Mereka mencoba menghubungi, menyuruh Rani pulang, bahkan mengancam akan mengambil Aidan darinya. Tapi semua itu tak digubris. "Kita akan ketemu di pengadilan," balas Rani pendek melalui pesan resmi lewat kuasa hukumnya. Di balik semua itu, Rani mulai membangun kembali hubungan yang dulu pernah retak, keluarganya sendiri. Ia datang ke rumah orang tuanya di desa, membawa Aidan. Ibunya menangis sejadi-jadinya melihat anak perempuannya kembali dalam keadaan begitu. Tapi kali ini, tak ada amarah. Hanya pelukan dan doa. "Aku udah janji nggak akan kembali ke rumah itu, Bu. Kali ini aku berdiri sendiri. Tapi aku butuh doa ibu, dan restu ayah." Ayahnya hanya mengangguk, mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangan Rani dengan erat. Di saat yang sama, bisnis online Rani berkembang cepat. Ia mulai berani tampil sebagai pemiliknya secara terbuka. Ia mengikuti pelatihan daring, menggandeng lebih banyak reseller, bahkan memasarkan produk-produknya lewat media sosial dengan branding kuat, aroma pemulihan, dari luka menjadi kekuatan. Merek itu meledak. Banyak perempuan yang merasa relate. Dan dari balik kesuksesan itu, Rani memulai balas dendam yang tak melukai fisik, tapi menohok lebih dalam, harga diri dan reputasi. Ia membeli satu ruko kecil tak jauh dari rumah mertuanya dulu. Ruko itu ia sulap jadi toko dan ruang galeri. Di depannya, terpampang besar tulisan, "Rani, Craft Candle Studio." Suatu siang, ibu mertuanya lewat depan ruko itu. Melihat papan nama,
melihat wajah Rani di poster promosi, senyum hangat dengan Aidan di pangkuannya. Dan di bawahnya, tertulis kecil, untuk semua perempuan yang pernah dihina, disakiti, dan diremehkan. Kamu layak berdiri. Hari itu, tak ada sumpah serapah. Tak ada teriakan. Hanya tatapan kosong dan langkah gontai dari seorang perempuan yang tak pernah mengira bahwa menantu yang dulu ia anggap beban, kini berdiri tegak di atas tanahnya sendiri. Rani tak tersenyum menang. Ia hanya merasa lega. Karena akhirnya, hidupnya kembali dalam genggaman. Dan ia tak perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri. Ia hanya perlu bangkit. Dan membiarkan yang dulu menyakitinya tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Hari itu langit mendung saat Rani melangkah masuk ke gedung pengadilan agama. Angin terasa dingin, tapi tangannya tidak gemetar. Di dadanya, Aidan tertidur dalam gendongan, seolah merasakan ketenangan ibunya yang perlahan tumbuh. Meski langkahnya pelan, sorot matanya tajam dan mantap. Ia tidak lagi datang sebagai perempuan yang dulu disiram kuah panas di depan keluarga besar, tapi sebagai perempuan yang siap melawan ketidakadilan dengan kepala tegak. Ruang sidang penuh. Di barisan kanan, Dian duduk bersama kuasa hukumnya, seorang pria muda berkacamata yang sejak awal terlihat tidak benar-benar siap. Wajah Dian tampak gelisah, sekali-kali menoleh ke arah pintu masuk seolah berharap Rani tidak datang. Tapi Rani datang. Dan tidak sendirian. Di belakangnya duduk Lela, sahabat yang kini jadi seperti saudara, dan kedua orang tua Rani yang akhirnya berdiri di sisinya. Di barisan kiri, Rani duduk bersama kuasa hukumnya, Bu Kartika. Seorang perempuan paruh baya, tenang dan tegas. Di pangkuannya, map berisi dokumen-dokumen penting, dan flash disk kecil yang menyimpan semua bukti tentang kebenaran yang selama ini dikubur. Ketika sidang dimulai, suasana mendadak menjadi dingin. Hakim mempersilakan pihak penggugat untuk menyampaikan dasar gugatan cerai. Yang mulia, ucap Bu Kartika lantang, klien kami, Ibu Rani, bukan hanya mengalami kekerasan verbal dan psikologis selama pernikahan, tapi juga kekerasan fisik yang terbukti terjadi di hadapan saksi-saksi. Lebih dari itu, ada upaya sistematis untuk menjatuhkan martabat beliau di hadapan keluarga besar. Hakim, seorang pria setengah baya dengan raut tegas namun bijak, memandang ke arah Rani. Benarkah semua ini? Tanyanya pelan. Rani mengangguk. Benar, Yang Mulia. Saya pernah disiram sayur panas oleh suami saya sendiri. Di depan banyak orang. Karena dituduh masak terlalu asin, padahal saya tidak melakukannya. Wajah Dian berubah. Gelisah. Keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. Dan saya bisa buktikan bahwa itu adalah jebakan yang dilakukan oleh ibu mertua saya. Ruangan sontak hening. Beberapa keluarga Dian yang hadir di ruang sidang, termasuk dua iparnya, terlihat saling pandang dengan ekspresi bingung. Seperti tak percaya akan apa yang akan disampaikan. Dengan isyarat dari hakim, Bu Kartika mulai membuka bukti-bukti. Pertama, rekaman suara Dian dengan iparnya. Suara Dian terdengar jelas, membicarakan rencana agar Rani terlihat bersalah, agar masyarakat dan keluarga percaya bahwa dia istri yang tidak layak. Suara tawa iparnya menyusul, menyebut, kalau sudah kayak gitu, lo bisa lepas bersih tanpa kena apa-apa. Suara di ruang sidang mendadak kacau. Beberapa orang mulai berbisik, termasuk keluarga Dian yang duduk di barisan belakang. Hakim mengangkat tangan. Tolong tenang. Lalu, bukti kedua diputar. Cuplikan video dari CCTV kecil di dapur, yang selama ini Rani pasang sendiri dengan alasan keamanan saat ia sering meninggalkan dapur untuk menyusui Aidan. Tampak jelas dalam video itu, seorang perempuan parubaya masuk diam-diam ke dapur saat Rani sedang ke kamar. Perempuan itu membuka tutup mangkuk sayur, mengambil sesuatu dari kantong bajunya, lalu menaburkan bubuk putih, garam, ke dalam kuah yang sudah matang. Perempuan itu, ibu mertua Rani. Video ini belum pernah kami bagikan ke publik, jelas Bu Kartika, karena kami ingin memperlihatkannya pertama kali di tempat yang paling pantas, pengadilan. Sontak wajah ibu mertua Rani memucat. Ia duduk di pojokan, tak diberi kursi utama oleh pengacara suaminya. Beberapa anggota keluarga menunduk malu. Salah satu adik Dian tampak menutup wajahnya sendiri, tak sanggup menahan malu. Namun belum selesai. Dan ini,
Yang mulia, lanjut Bu Kartika sambil menyerahkan map berisi tangkapan layar, adalah percakapan antara ipar laki-laki Rani dan teman wanitanya, yang membicarakan bagaimana Dian akan menciptakan kesalahan besar dari Rani agar ia bisa menceraikan istrinya dan menikahi perempuan lain. Dian berdiri tiba-tiba. Yang mulia, itu tidak benar. Itu fitnah. Saya tidak pernah menyuruh siapapun. Silakan duduk, Tuan Dian, ujar hakim tegas. Biarkan pengacara Anda berbicara jika memang punya sanggahan yang kuat. Tapi kuasa hukumnya hanya menunduk. Ia tahu pertarungan sudah selesai. Setelah mendengarkan semua bukti, dan mendengarkan Rani secara langsung memberikan kesaksian tentang bagaimana ia dikurung, dijauhkan dari anaknya, difitnah, dan dilecehkan secara mental selama berbulan-bulan, hakim menarik napas panjang. Majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka kami memutuskan bahwa permohonan cerai dari pihak penggugat, saudari Rani, dikabulkan. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh ke tangan ibu kandung, dengan pertimbangan keamanan dan kestabilan psikologis anak. Terkait kekerasan dalam rumah tangga, majelis menyerahkan bukti-bukti yang cukup ini kepada pihak berwajib untuk dilanjutkan secara pidana, termasuk dugaan penghasutan dan fitnah dari pihak keluarga tergugat. Ruangan kembali hening. Dian menunduk, wajahnya merah padam. Ibu mertuanya menangis pelan. Tidak ada yang berani membela. Tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran yang telanjang. Rani menoleh ke arah Lela, lalu ke orang tuanya. Senyum tipis terbit di wajahnya, meski mata masih berkaca-kaca. Ia memeluk Aidan dengan lebih erat. Bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya kebenaran pulang ke tempatnya. Pagi itu langit Jakarta sedikit mendung, tetapi hati Rani justru terasa lebih cerah dari biasanya. 3 tahun telah berlalu sejak ia keluar dari rumah yang dulunya penuh luka. 3 tahun sejak ia menggandeng Aidan keluar dari pintu gerbang rumah mewah milik suaminya. Bukan dengan kekalahan, tapi dengan keberanian yang tumbuh dari luka yang dalam. Hari ini, ia duduk di ruang kerjanya di lantai 2 butik dan studio aromaterapi miliknya. Di sekelilingnya, puluhan kotak pesanan siap dikirim. Produk-produk unggulannya, lilin aromaterapi, diffuser, dan ramuan herbal buatan tangan, sudah menembus pasar luar negeri. Ia kini mempekerjakan puluhan ibu tunggal yang dulunya mengalami kekerasan rumah tangga, sama seperti dirinya. Suara Aidan yang kini sudah berusia 5 tahun terdengar dari bawah. "Ma, aku udah siap sekolah," serunya riang sambil mengenakan seragam TK. Rani menoleh dan tersenyum lebar. "Nak, tunggu Mama 5 menit ya. Mama mau selesaikan satu hal dulu," jawabnya hangat. Di depannya terbuka halaman lelang online properti. Ia menatap salah satu nama yang sangat ia kenal. Rumah mewah 2 lantai, kawasan Kemang. Status, agunan bank gagal bayar. Milik sebelumnya, PT Brawijaya Jaya Properti. PT itu adalah perusahaan keluarga suaminya dulu, yang katanya tak akan pernah goyah. Yang digunakan sebagai pembungkam, sebagai simbol bahwa keluarganya berada di atas perempuan seperti Rani. Tapi angka tidak pernah bisa berbohong. Sejak perceraian, bisnis properti itu mulai goyah. Bukan karena kutukan, bukan pula karena karma, tapi karena manajemen yang selama ini hanya tampak kuat di permukaan. Uang digunakan untuk gaya hidup mewah, bukan pengembangan bisnis. Utang menumpuk, investasi bodong. Hingga akhirnya, satu demi satu aset dijual diam-diam untuk menutup kerugian. Rani tahu semua itu bukan urusannya. Tapi rumah itu, rumah tempat ia dulu disiksa, dihinakan, disiram kuah panas, dan dikurung seperti tahanan, adalah satu simbol yang tidak bisa ia biarkan hilang begitu saja ke tangan orang asing. Ia ingin menutup satu lingkaran luka. Ia mengajukan penawaran lewat perantara, tidak mencantumkan namanya. Dalam beberapa minggu, rumah itu resmi berpindah tangan. Ke tangan perempuan yang dulu diperlakukan seperti budak di dalamnya. Saat hari serah terima, langit cerah. Rani berdiri di depan pagar rumah itu dengan blazer putih bersih, celana panjang hitam, dan kacamata hitam yang ia tarik pelan saat seorang mantan sopir keluarga mantan mertuanya keluar dari gerbang. Pria itu terdiam, menatap Rani tak percaya. "Bu, ini rumah yang ibu beli."
Rani hanya tersenyum dan mengangguk. Gusti Allah Maha Adil, gumam pria itu sambil menunduk penuh hormat. Rani melangkah masuk pelan. Setiap sudut rumah membawa kenangan yang dulu nyaris membuatnya gila. Dapur tempat ia mencicipi masakan sebelum dihina. Tangga tempat ia terduduk malam-malam sambil menangis diam-diam. Kamar tempat ia dikurung saat luka di pipinya masih basah. Ia berjalan ke halaman belakang, memandangi pohon jambu yang dulu ia rawat diam-diam. Kini sudah tinggi, buahnya rimbun. Ia mengulurkan tangan, memetik satu buah jambu merah matang, lalu menggigitnya. Manis. Sudah waktunya rumah ini disucikan dari luka-luka lama, bisiknya pelan. Sementara itu, di seberang kota, keluarga mantan suaminya mulai berpencar. Perusahaan mereka tak lagi punya fondasi. Ibu mertuanya menjual perhiasan satu persatu untuk bertahan hidup. Rumah mewah yang mereka tinggali sekarang hanyalah kontrakan di pinggiran kota. Terlalu sempit untuk menampung ego sebesar dulu. Dian sendiri kehilangan segalanya. Ia pernah mencoba menghubungi Rani, menawarkan perdamaian dengan dalih demi Aidan. Tapi yang ia temukan hanyalah suara dari pengacara Rani yang menjawab tenang. Segala urusan sudah diputuskan pengadilan. Tak ada yang perlu diperpanjang. Suatu malam, Dian melewati ruko milik Rani yang kini sudah jadi pusat pelatihan kewirausahaan untuk para ibu tunggal. Ia berdiri di seberang jalan, menatap poster besar bergambar Rani dan Aidan tersenyum di depan studio mereka. Di bawah foto itu tertulis, "Kami pernah diinjak, tapi kami tidak hancur. Kami bertumbuh dari luka dan mekar dari kehancuran." Dian menunduk. Tak bisa lagi melawan. Tak bisa lagi menghina. Karena kini, perempuan yang dulu ia rendahkan, telah jauh melampauinya. Dan Rani, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memegang kendali sepenuhnya atas hidupnya sendiri, tanpa harus menyakiti siapapun. Ia hanya berdiri, dan membiarkan yang pernah menjatuhkannya, menelan kehancurannya sendiri. Suatu sore di pertengahan bulan Mei, hujan rintik-rintik turun membasahi halaman belakang rumah Rani. Dari balik jendela kacanya yang besar, ia menatap ke arah Aidan yang sedang bermain di teras bersama beberapa anak tetangga. Bocah laki-laki itu kini sudah pandai membaca. Senyumnya cerah, langkahnya mantap. Rani tersenyum sendiri, hatinya hangat. Tak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anaknya tumbuh dengan cinta yang utuh, di lingkungan yang sehat, jauh dari kekerasan, jauh dari racun dendam. Namun ketenangan itu sempat terganggu ketika Lela datang membawakan kabar tak terduga. "Ran, kamu pasti belum dengar kabar ini," ujar Lela pelan, sambil duduk di sofa dengan wajah hati-hati. Rani meletakkan cangkir tehnya dan menatap sahabatnya. "Tentang apa?" "Dian. Dia sekarang kerja serabutan. Mantan pacarnya, yang waktu itu dia bela mati-matian, ternyata pergi ninggalin dia setelah tahu kondisi keuangannya hancur. Katanya bahkan sempat dikejar debt collector karena pinjaman online. Mobilnya ditarik leasing. Sekarang tinggal di rumah petakan sama temannya." Rani tak langsung merespons. Ia hanya mengangguk pelan. Tak ada kejutan. Tak ada kemenangan yang dirasa. Hanya sunyi. "Dan ibunya?" tanya Rani. Suaranya nyaris seperti angin lewat. Lela menarik napas. "Kena stroke ringan. Katanya sering ngomong sendiri. Mungkin karena stres rumah disita, nama keluarga rusak, dan orang-orang mulai tahu kelakuan mereka selama ini." Rani mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela lagi. Aidan kini sedang tertawa dikejar-kejar temannya. Suara tawa anak itu menembus dinding-dinding luka masa lalu. Lela melanjutkan dengan hati-hati. "Tadi ada yang nganter surat ke galeri kamu. Ternyata dari Dian. Dia minta ketemu. Katanya, dia minta maaf. Minta tolong." Rani menunduk sejenak. Lalu ia berdiri dan berjalan ke rak di ruang kerjanya. Ia mengambil amplop putih yang tadi dititipkan stafnya. Membukanya pelan, membaca tulisan tangan yang goyah dan penuh bekas lipatan. "Rani, aku tahu aku tak pantas menulis ini. Tapi aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Hidupku hancur. Ibu sakit, adik-adikku menganggur. Aku kehilangan semua. Yang paling menyakitkan, aku baru sadar, aku kehilangan kamu. Aku mohon, sekali saja, tolonglah kami. Aku siap melakukan apapun. Maafkan aku. Dian."
Rani melipat surat itu kembali, lalu menatap Lela. Aku sudah memaafkan dia. Sejak lama. Tapi bukan karena dia layak dimaafkan. Karena aku tak mau hidupku terus dibelenggu oleh kebencian. Lela menatap sahabatnya itu, terdiam. Tapi, lanjut Rani pelan namun tegas, memaafkan tidak berarti aku harus menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Aku tidak akan lupa bagaimana aku diperlakukan. Bagaimana Aidan tumbuh dari rahim seorang ibu yang dikurung, dihina, dilukai, dan disiram air panas. Maafku tidak termasuk lupa. Hari demi hari berlalu. Tak hanya sekali surat permohonan datang, bahkan adik Dian datang langsung ke galeri, memohon bantuan. Rani menerimanya dengan sopan, mempersilakan duduk, bahkan menyuguhkan teh. Tapi saat sang ipar mulai menangis, menyebut nama anak-anaknya yang butuh makan, Rani hanya menjawab dengan suara lembut namun dingin. Dulu saat aku tergeletak sendirian di kamar, menangis kelaparan sambil memeluk bayi yang belum genap 2 bulan, tak satu pun dari kalian peduli. Bahkan kalian tertawa. Tapi sekarang kami sadar. Kami salah, Kak. Rani menatap mata perempuan itu. Kesadaran yang datang setelah semua hancur bukanlah pertobatan. Itu hanya ketakutan. Ia berdiri dan memanggil stafnya agar mengantar tamunya keluar. Bukan karena ia dendam, tapi karena ia tahu, jika ia lembek sekarang, luka itu bisa dibuka kembali. Ia tidak ingin balas dendam dengan menghancurkan mereka. Biarlah hidup mereka hancur karena tangan mereka sendiri. Itu lebih adil daripada hukuman apapun. Hari-hari berikutnya, Rani semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia membuka program pelatihan gratis untuk para janda korban kekerasan rumah tangga. Ia membuat ruang aman untuk para perempuan yang merasa tak lagi punya tempat berpijak. Ia hadir di berbagai acara sosial, diundang ke podcast dan seminar untuk berbagi kisahnya. Ia bukan lagi Rani yang disiram kuah panas di depan keluarga besar. Ia adalah Rani yang mendidik anaknya sendiri dengan kasih dan keberanian. Rani yang tidak menuntut dunia membalas dendam untuknya. Ia hanya berjalan terus, tegak, bersih, dan dengan kepala tinggi. Dan setiap kali ia melihat bekas luka di pipinya yang dulu nyaris tidak bisa hilang, ia tersenyum. Karena itu bukan aib. Itu adalah medali dari pertempuran yang ia menangkan tanpa harus mengangkat pedang. Malam itu Jakarta sedang hujan deras. Angin menggoyangkan dedaunan di luar jendela besar sebuah ruangan yang hangat dan tenang. Di dalamnya, cahaya kuning dari lampu-lampu gantung menyinari puluhan wajah perempuan yang duduk rapat mendengarkan. Beberapa dari mereka mengenakan kerudung, sebagian lainnya tak berhijab, ada yang menggendong bayi, ada yang datang dengan mata sembab, dan ada pula yang wajahnya penuh luka lama yang perlahan ingin disembuhkan. Di atas panggung kecil, Rani berdiri dengan mikrofon di tangan. Gaun putih polos yang ia kenakan memantulkan cahaya lembut, dan senyumnya tulus tanpa dibuat-buat. Wajah itu masih memiliki bekas samar luka di pipinya, tapi tak satu pun dari hadirin malam itu yang melihat itu sebagai celah, karena mereka tahu, itu adalah lambang perjuangan. Nama saya Rani, katanya pelan, namun suara itu sampai ke seluruh ruangan. Dulu saya percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan apapun. Saya percaya, selama saya tulus dan sabar, semuanya akan berubah. Tapi saya salah. Cinta tidak cukup. Cinta tanpa penghargaan hanya akan berubah menjadi belenggu. Beberapa perempuan mulai mengusap air mata mereka. Suasana berubah hening, sunyi seperti doa. Saya dulu perempuan yang tidak pernah bisa bicara. Semua rasa sakit saya telan sendiri. Saya berpikir, kalau saya mengeluh, saya egois. Kalau saya melawan, saya durhaka. Sampai suatu hari, saya disiram semangkuk sayur panas ke wajah saya sendiri, di depan keluarga besar suami saya, hanya karena masakan saya dianggap tidak enak. Saat itu, saya baru sadar. Jika saya tidak berdiri untuk diri saya sendiri, tak akan ada yang melakukannya. Suara Rani sedikit bergetar, tapi ia tidak menangis. Ia berdiri tenang, penuh wibawa yang lahir dari penderitaan yang disublimkan menjadi kekuatan. Saya menulis buku ini bukan untuk membuka luka lama, tapi agar luka saya bisa jadi jalan penyembuhan untuk orang lain, katanya sambil mengangkat satu buku bersampul putih dengan judul, Mereka Bilang Aku Harus Diam. Buku itu berisi kisah hidupnya dari awal pernikahan,
perlahan-lahan jatuh dalam lingkar kekerasan rumah tangga, hingga akhirnya ia bangkit dan mengambil kembali harga dirinya. Buku itu bukan sekadar catatan kelam, tapi manifesto perempuan yang bertahan dan menang. Dalam 1 minggu, buku itu sudah naik cetak ulang karena permintaan tak terbendung. Ternyata, suara perempuan yang selama ini diam, sedang sangat dibutuhkan dunia. Setelah buku itu terbit, banyak yang datang. Televisi mengundangnya untuk bicara, tokoh masyarakat mengapresiasi, bahkan Kementerian Perempuan mengajak Rani menjadi mitra untuk program perlindungan keluarga. Tapi yang paling membuat Rani bangga bukan semua panggung itu, melainkan sebuah rumah kecil di selatan Jakarta yang ia ubah menjadi Yayasan Cahaya Rasa, tempat para perempuan korban KDRT datang mencari perlindungan, pelatihan kerja, dan ruang aman untuk memulai ulang hidupnya. Di dalam yayasan itu, ada ruang bermain anak-anak, dapur umum, kamar-kamar kecil yang nyaman, dan studio keterampilan. Setiap perempuan yang datang ke sana tidak diminta mengungkap masa lalunya jika belum siap. Tapi setiap dari mereka disambut dengan kalimat yang sama. Di sini, kamu tidak sendiri. Di sini, kamu berharga. Suatu hari, Rani duduk di ruangan kecil di lantai 2 yayasan. Di depannya seorang perempuan muda, usia sekitar 25 tahun, memeluk anak balitanya yang sedang tidur. Wajah perempuan itu penuh lebam, tangan kirinya masih dibalut. "Bu, saya takut. Kalau saya pergi dari rumah, saya malu. Tapi kalau saya tetap tinggal, saya bisa mati. Saya bingung harus gimana." Rani tidak menjawab langsung. Ia menatap perempuan itu dalam-dalam. Lalu ia mengambil cermin kecil di mejanya dan menyerahkannya. "Lihat wajahmu. Kamu masih hidup. Masih bernapas. Masih bisa memilih. Selama kamu masih bisa melihat dirimu sendiri, kamu masih punya harapan. Jangan tunggu sampai kehilangan segalanya. Luka bisa sembuh. Tapi harga diri harus kamu jaga sendiri." Perempuan itu menangis. Tapi bukan tangis putus asa. Tangis yang perlahan melepaskan beban dari hati. Setelah sesi itu, Rani duduk sendiri di balkon yayasan. Aidan datang memeluknya dari belakang. "Ma, temanku di sekolah bilang mamanya nggak bisa pulang malam karena kerja 2 tempat. Kenapa mama sekarang kerja di rumah?" Rani tersenyum. "Karena mama sudah tahu artinya pulang, Nak. Dan tempat pulang terbaik adalah tempat di mana kamu dihargai." Aidan mengangguk seperti mengerti, lalu duduk di pangkuan ibunya. Hujan kembali turun, rintik-rintik, tapi tidak ada yang menakutkan. Karena setelah segala badai yang ia lewati, Rani tahu satu hal pasti. Ia tak akan pernah membiarkan dirinya dicintai dengan cara yang menyakiti. Dan lewat buku, yayasan, dan hidupnya sendiri, ia ingin menitipkan satu pesan pada setiap perempuan yang pernah merasa tak berharga. Cinta tak boleh membutakan. Cinta tak boleh membelenggu. Setiap perempuan berhak dihargai dan dihormati. Jangan biarkan cinta membuatmu lupa pada harga dirimu.